Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Amrin 32 Design. Di sini saya ingin uh, menceritakan tentang beberapa hari yang lalu, tepatnya 3 hari yang lalu, saya mengirimkan link channel YouTube saya ke forum Facebook di 99 Desain Magelang. Maaf saya tidak spill eh, apa grupnya, bagaimana dalam grupnya. Yang jelas yang saya spill itu postinganku saja, karena dalam grupnya bersifat private, jadi saya takutnya mungkin admin atau ada seseorang mungkin yang marah untuk eh, saya saya tampilkan. Jadi yang saya tampilkan mungkin yang komen-komen ini saja, karena ini yang inti dari pembahasan channel YouTube saya hari ini. Yang pertama itu, karena saya kirim itu, tetangga saya Alepu Putih memberikan reaksi dan komentar, mohon bimbingannya. Saya cuma balas stiker love dan saya komen ampun puh, karena mungkin memang saya lebih duluan uh, ikut desain daripada Kak Alepu Putih. Tapi harus saya akui bahwa Kak Alepu Putih itu di luar jadi mid level. Pada saat dia jadi mid level, saya cuma jadi desainer entry yang punya hampir 30 akun untuk mengimbangi mereka. Terima kasih atas komennya. Terus kita lanjut ke komen berikutnya dari Mas Kimi Fahrusi, kontributor populer di grup ini. Keren Mas, terus kasih tips dan trik buat menang kontes yang Mas, biar saya juga bisa menangan di 99 desain. Saya yakin Mas Fahrusi ini mungkin lebih pro dari saya, mungkin top level atau apa. Tapi terima kasih udah komen Mas. Dan saya komen aman Mas, nyalain aja loncengnya, nanti tak upload lagi. uh, karena saya yakin komennya Mas Fauzi ini Fahrusi ini untuk membuat saya semangat bikin konten. Terima kasih Mas. Oke, kita lanjut ke, ada admin nih komen, Mas Ari Yudhistira, baru menang 8 kali Mas. Iya Mas, makasih udah nonton. Di sini saya mau eh, kasih tahu alasanku kenapa baru 8 kali. Oh, tidak 8 kali Mas. Sekarang saya menanggu itu udah ada, kemarin kan 8, udah ada 9. Udah ada 9 Mas. Kenapa saya menang baru 9 kali atau 8 kali pas upload? Eh, karena saya naik mid levelnya itu, kan saya desain dari 2018, naik mid level itu tahun 2019, tahun 2019 akhir. Terus di 2019 akhir itu eh, saya bertepatan saya masuk kuliah. Jadi saya cuma, kayaknya kalau tidak salah, 4 atau 3 kali saja saya menang.
walaupun runner up-nya sudah banyak namanya akun entry. Saya fokus ke kuliah sudah. Tapi kalau tentang menang di kontes 99 desain, alhamdulillah udah agak banyak. Mungkin ada beberapa, mungkin ada 30 atau 20-30 atau mungkin di atas itulah menang kontes. Nah, cuma karena saya waktu 1 tahun desain itu entry teman-teman udah naik level seperti yang saya bilang tadi. Ale Puput itu lebih duluan naik mid level. Saya lebih, karena saya tidak bisa kejar kualitas mereka, ya saya terpaksa kejar kuantitas. Pada saat itu saya bikin akun itu entry itu sekitaran, kalau tidak salah hampir 30 akun entry untuk menutupi jatah 10 kontes per bulan. Pada tahun 2019 itu 10 kontes per bulan kan untuk akun entry. Nah, saya kejar kuantitas, satu hari 10 kontes pada saat itu. Sehingga menangku itu tidak fokus ke satu akun, jadi banyak akun yang lain karena kuantitas dia yang saya kejar pada saat itu. Terus saya juga jarang menang juga, tapi setiap bulan alhamdulillah adalah sampai buat saya bisa kuliah pakai uang desain juga. Saya alhamdulillahnya ada aja, tiap bulan pasti ada. Walaupun saya pada saat itu sambil sekolah kelas 2 SMA, karena tujuan saya desain pada saat itu untuk kuliah. Dan pada saat saya naik mid level, terus kebetulan juga goal di universitas di Sulawesi Tengah, terpaksa saya nggak ngedesain dulu untuk di akun mid level saya. Saya kalau cari uang jajan kayak uang bulanan, kalau saya mau atau saya mau beli motor, pasti saya pakai akun entry untuk cari uangnya pada saat itu. Karena yang saya pikir 99 desain itu, kalau saya tidak fokus ke kualitas, saya pakai akun mid levelku, takutnya akunku turun entry atau ke ban. Jadi intinya di akun mid levelku itu saya kuantitas karya-karya yang menurutku bagus lah di mataku. Kalau untuk kejar kuantitas untuk menang, baru saya pakai entry itu. Tapi kalau udah menang entry, misal di entry udah menang dalam 1 bulan 1 atau 2, dah sisanya itu kalau masih ada waktu ya saya pakai akun mid level untuk kualitas aja gitu mas. Oke. Itu mas dapat panggilan dari Andri Kurniawan. Kapan-kapan Mas Ari, kapan-kapan tak doain ke rumah lagi ya, pengen main PS. Dipanggil main PS tuh mas. Terus kita lanjut ke komen admin berikutnya, yang inti dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu dari Mas Hafiz Perdana. Makasih mas, sharingnya sangat bermanfaat.
Kalaupun saya udah lama nggak ngontes, saya ada pertanyaan Mas. Terima kasih Mas udah mau bertanya. Saya sudah nyimak sampai full. Wah, terima kasih Mas. Dan nonton sampai full videonya Mas. Cuma di sini chance-nya kan klien satu langsung suka logo kita dengan arti kita beruntung dan tepat mendapatkan klien atau spot on. Saya bilang spot on atau beruntung karena saya lihat masnya pun yang bagiin videonya video pernah dapat decline dan rate 1 sesuai deskripsi yang brief. Kedua, nggak PHP, ini maksudnya CH-nya ya. Yang keempat, logo modern. Kalau keempat mungkin saya bisa komen karena saya pasti genreku pasti saya dekat-dekat dengan logo modern karena saya lebih apa, saya nggak punya capability untuk bikin yang luxury, elegan, klasik. Kayak saya lemah di situ Mas. Jadi saya pasti carinya kontesnya pasti eh, pilihan utamanya itu pasti modern. Ketika ada orang-orang yang sering kontes di modern pasti sering lihat akun saya. Nah, ini ditampar dengan realita, tapi fenomena permasalahan yang sering dialami desainer di kontes itu kebanyakan dari poin di atas itu. Jadi menurut Mas, bagaimana desainer menghadapi situasi yang berbeda agar bisa menang saat di kontes yang banyak? Kalau menang di kontes banyak, tapi lanjut dulu. Satu, banyaknya, berarti ini maksudnya banyak tukang tikung, banyak klien yang suka PHP, banyak klien nulis brief ngawur, nggak akurat sama yang dicari, kadang minta A ternyata yang disukai malah desain set. Mungkin saya akan menunggu sharing Mas video selanjutnya. Terima kasih Mas, sukses selalu. Terima kasih juga Mas Hafiz Perdana. Saya balas, baik Mas, nanti aku bikin video kemenangan aku pertama, aku terangin masalah yang pertama aku hadapi yang kayak Mas bilang. Makasih Mas udah nonton sampai habis. Terima kasih Mas untuk komennya. Saya tahu Mas mungkin udah punya jawaban dari masalah ini juga, cuma Masnya mungkin maunya tunggu saya yang jawab. Terima kasih Mas. Yang pertama, banyak tukang tikung di kontes. Ketika Mas mau nggak kecontek sama sekali, simple aja jawabannya Mas. Kan ada kriteria desain di sini di filter, kan ada blend. Ketika Mas mungkin konsepnya itu lemah, mungkin maksudnya harus saya jelaskan dulu tentang kriteria desain. Kalau katanya guru saya pas desain, hanya ada 2 hal yang membuat orang terkesan atau kagum dengan kau sampai orang itu nggak bisa lagi tiru atau duplikat karyamu. Yang pertama, membuat sesuatu yang rumit, saking rumitnya orang menyerah untuk meniru. Yang kedua, membuat sesuatu yang simple, saking simpelnya orang nggak bisa lagi berpikir lebih simpel daripada itu. Jadi yang pertama, buat sesuatu yang ribet sampai orang tidak bisa ikutin. Yang kedua, buat yang simple tapi
orang nggak bisa lagi eh, kejar yang lebih simpel. Nah, tapi kalau belum bisa itu dua, saran dari senior saya, ikutin kontes belin aja mas. Nah, ketika dibelin kan udah ada kriteria-kriteria khususnya. Nah, pasti nggak bakal kecontek karena nggak bakalan kelihatan kan. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau masnya mungkin karyanya klasik, luxury, saya yakin juga ketika masnya membuat desain yang mewah dan betul-betul orang nggak bisa tiru, pasti mas nggak apa-apa ikut yang saling lihat. Karena orang pasti, ah malas lah ikutin, ribet banget sih. Eh, itu yang pertama mas. Karena saya yakin yang tukang tiru itu hanya mengandalkan konsep-konsep seseorang. Nah, kita cari ya yang ribet, nggak ada yang ribet kayaknya. Nah, kayak ini. Nah, karena saya yakin tukang tiru itu memang kualitas desainnya hanya sampai sana, sampai di eh, tahu tahu aja. Nah, seperti ini contoh bikin pohon serumit ini, pasti orang nggak bakal eh, nggak bakal tikung atau nggak bakal niru kita lagi. Nah, karena saking susahnya. Yang kedua, nggak bakal ketikung ketika logonya terlalu simple. Saking simpelnya orang nggak nggak bisa lagi buat sesuatu yang lebih simple daripada itu. Kalau contoh kayaknya, kalau nggak salah ada juga logo yang pernah saya bikin saking simpelnya orang nggak bisa sudah. uh, uh, ini kayaknya ya. Nah, kan ini saking simpelnya udah nggak bisa kekejar lagi, nggak bisa ketolong lagi. Eh, nggak ada celah untuk eh, orang untuk contek lagi. Kalau kan orang kalau contek desainnya kita lantaran ada celah. Kalau nggak ada celah rapat banget ya pasti nggak bakalan. Kedua, untuk supaya nggak ketikung, kan konteksnya ketikung kan. Sebenarnya mainannya itu mas di di kriteria kita mau ikutin kontes, harusnya kita mainannya di sini. Yakin aja kalau kalau 2-3 hari pasti banyak nanti di hari kedua atau hari ketiga atau hari ke satu pasti ikutin konsepnya mas, karena mungkin dapat rate atau dapat feedback dari CH-nya. Nah, pasti bakalan kecontek. Tapi kalau mas maunya bertaruh dengan waktu ya, mau nggak ketikung di masih diseleksi ya ikutin aja kontes 1 hari kan. Lihat waktu yang paling pendek ya baru kirim. Kalau udah pendek waktunya kirim biasanya di jam-jam saat, kalau di saya di Sulawesi jam-jam 1 subuh itu udah rata-rata kontes udah mau habis waktunya. Nah, biasanya aku kirim sudah di situ supaya nggak ada yang contek kan. Dan eh, bisa jadi saya yang jadi tukang contek karena udah banyak eh, desain. Tapi saya semenjak kuliah kayaknya udah malas contek anunya orang lebih, karena mungkin mid level juga kan. eh, Kontes nggak terbatas ya, lebih ke ya kirim-kirim aja, kirim satu kontes satu, udah nggak pikir lagi untuk orang contek atau tikung lagi. Nah,
Yang kedua, kalian suka PHP. Kalau kalian suka PHP, menurutku mas nggak ada konteks lagi untuk penjelasan secara ilmiahnya, karena eh, itu kan dari kliennya. Ini klien suka PHP. Eh, Kalau secara psikologi juga agak ribet untuk dijelasin gini, karena ini kan dari bawaan kliennya, ya kita nggak bisa tebak pemikirannya orang 100%. Kita cuma harus mendekati pemikirannya orang 100%. Biasanya kalau klien PHP itu klien yang eh, feedback, biasa beriin feedback, tapi feedback nggak kasih feedback, kasih rate rate aja. Kayaknya saya baru-baru dapat kontes yang menurutku kayaknya PHP sih. Eh, Mana ini kayaknya PHP ini jelas ini kontesnya garansi seleksi finalis. Eh, oh masih masih aneh, masih kasih feedback, dapat dapat bintang 5 sih. Enggak, bukan yang kayak gitu. Ada kontes yang eh, CH-nya itu cuma beriin bintang bintang aja, nggak ada komen. Nah, makanya guna dari eh, ini kelihatan untuk feedbacknya berapa hari yang lalu kan, kelihatan eh, CH-nya aktif. Kalau kita buka ini CH-nya, misal kita buka CH, kan kelihatan aktifnya kapan, feedbacknya sebelumnya kapan. Kita perhatiin eh, portofolionya CH juga, eh, untuk supaya nggak PHP ya kita liatin aja. Kalau ada kontes yang pernah dia ikutin, berarti konsepnya nggak lari dari situ juga, karena orangnya kan sama. Walaupun mungkin CH itu hanya sebuah agensi, tapi namanya orang yang periksanya sama aja, berarti kualitasnya pasti dekat-dekat. Hmm, gitu mas. Itu untuk CH PHP. Perhatiin aja mas, yang PHP itu terkadang nggak beriin feedback, karena kalau orang PHP ya namanya PHP kan, pemberi harapan palsu, ya harapannya eh, pasti jarang banget itu dapat PHP-nya itu kata-kata. PHP-nya kalau di 99 desain yang pasti yang saya alami itu biasa tiba-tiba bintang 5 sendiri di dalam kontes, tiba-tiba CH-nya menangin orang lain kan gitu. eh, tapi nggak ada, memang nggak ada feedback ke kita atau ke saya. Biasanya saya pernah dapat itu, cuma saya lupa akun enter yang atas nama apa. Eh, Pernah saya komen, eh, saya sangat menyukai desain Anda, bla 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 bla. Terus saya tanya terus, eh, setiap saya kirim 2-3 kali saya tanya, mengapa Anda eh, tidak memberi saya bintang. Saya sampai tanyakan, karena waktu itu masih enter ya. Menurut aku kalau ke suspend pas enter ya nggak apa-apa, cuma pas mid level udah nggak berani. Waktu itu aku tanya, eh, ngapain eh, aku di feedback terus tapi nggak diberi rating. Katanya gini, eh,
kalau aku beriin kamu rating tinggi seperti orang lain, pasti desain kamu akan ditiru. Seperti itu tadi. Terkadang ada juga CH yang pintar, Mas. Dia bukan PHP, tapi lebih ke desain yang dia suka, nggak mau orang lain tiru itu, maunya mungkin orang lain kembangin ide yang lain aja, nggak usah kembangin ide seseorang yang lain. Makanya dia beri red ke peserta lain, dan aku sering ngalamin yang ya aku yang diberi red, orang lain yang masuk final sendiri. Ya udah sering juga. Itu tergantung komunikasinya kita lagi dengan CH. Inti dari klien itu menurut aku ya komunikasi aja. Kalau komunikasi lancar, yakin aja biar nggak di red itu pasti menang. Dan udah banyak kali juga saya nggak di red tapi menang, karena ya komunikasi sih yang paling penting. Terus bagian 3 sebelum terakhir, bagian 3, nulis brief ngawur, nggak akurat, sama yang dicari. Kadang minta ternyata yang disukai malah set. Mungkin kayak akan tunggu sharing Mas video selanjutnya. Terima kasih Mas, sukses selalu. Terima kasih Mas. Ini saya izin menjawab yang ketiga, nulis brief ngawur. Ini udah aku dapat aku dapat penulisan brief. Aku mau bedah sebenarnya kemenangan aku yang pertama. Briefnya ngawur juga sih. Sampai kenapa saya muncul entry awalku ini lampu, dan entry awal ini waktu saya masih entry juga saya kirim lampu dan bangunan, tapi yang menang yang aslinya ini. Kok jadi bunga. Memang pada saat ini pada saat awal kirim, kalau tidak salah, cuma sekarang udah kayaknya dia ini kan internet. Awalnya dia untuk uh, pembangunan kayaknya, kalau tidak salah. Tapi entah kenapa di akhir-akhir CH-nya itu ubah brief, ubah yang diminta, akhirnya jadi seperti ini. Dan di kontes ini saking apa ya? Saking CH-nya ubah konsep, saya itu sampai kirim kemenangan awal aku ini, entry aku itu, dan bukan cuma aku sih sebenarnya, sampai 48 entry aku kirim, karena komennya cuma kok bisa menang, ini pertanyaannya, kok bisa menang. Menurut aku sebenarnya Mas, kunci dari itu kembali lagi tadi ke komunikasi. Ketika komunikasinya lancar, feedbacknya lancar, yakin aja aman-aman aja, uh, pasti masih ada kemungkinan menang. Jangan seperti kontes yang udah aku siapin. Contoh ini. Ini kalau kita lihat style atributnya kan tengah semua. Berarti ya CH-nya otomatis ya ngawur aja nih. Langsung ACC aja. Kalau kata guru aku, kalau ininya udah lurus-lurus aja, nggak ada contoh di sini, perhatiin dulu kontesnya yang kamu ikutin. Kalau nggak garansi ya tinggalin aja, ngapain katanya. Pasti itu orang mungkin punya uang, cuma mau lihat-lihat kualitas desainer aja. Waktu dulu pernah gitu.
perhatiin pertama garansi. Ketika garansi perhatiin katanya, ini feedback-nya. Ketika ada feedback berarti sebenarnya kontesnya itu, baik-baik aja, jalan-jalan aja sebenarnya. Tinggal, kalian lagi perbaiki baca, brief yang ada katanya gitu. Mungkin ingin jangan sampai, ketika kalian dapat kayak ini kontes ini, style atributnya seperti ini, lurus saja. Ada kalau nggak ada ini, lebih ribet lagi. Misal nggak ada ini, terus CH-nya nggak feedback juga, terus nggak garansi juga, lebih baik nggak usah ikutin aja. Karena bisa jadi CH-nya gabut. Biasanya akhir-akhir kontesnya itu juga loket karena nggak garansi juga. Nah, cuma ini masih ada kemungkinan terselamatkan karena kontesnya garansi. Cuma ketika garansi, kalau saya sekarang untuk supaya aku nggak buang-buang waktu ngedesain di kontes yang salah, aku perhatiin aja. Kalau nggak ada komunikasi kayaknya aku nggak bakal ikut kontes itu. Nah, intinya menurut aku desain itu utamanya ide, tapi bagaimana caranya idenya kita itu dapat kita aplikasikan, kita komunikasikan ke CH-nya, dan CH-nya juga baik ke kita. Menurut aku konsep dari kontes itu ya itu aja, komunikasi paling penting. Kalau nggak ada komunikasi, menurut aku udah nggak bisa kejawab lagi. Contoh kalau klien suka PHP, kalau PHP-nya hanya bintang, nggak ada komunikasi, wah itu nggak ada harapan memang. Tapi kalau kliennya suka PHP tapi tetap feedback, ya menurut aku masih ada chance untuk menang karena komunikasinya masih jalan. Terkadang juga pasti rahasianya akan dibongkarin sendiri juga kalau kita pintar psikologi atau ilmu-ilmu yang lain lah, ilmu pengetahuan yang lain. Begitu penjelasan ilmiahnya. Mungkin itu dulu dari saya. Saya akan upload lagi ini konsep. Saya izin sama admin-admin di 99 Magelang untuk membahas ini. Tolong di komen kalau memang nggak diberiin izin sama admin di grup, dan nanti aku akan take down ulang videonya, tapi aku setidaknya udah jawab ini dulu. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih atas komen yang udah diberiin, support yang udah diberiin. Saya juga sadar diri bahwa saya orang baru di 99 Desain, juga orang yang belum banyak pengalaman, belum banyak menang, belum jago lah dalam dunia desain. Tapi saya akan selalu mencoba untuk menjawab sesuatu itu sesuai dengan ilmu pengetahuan saya, sesuai dengan koridor kenyataan yang pernah saya alami. Sekian dari saya, terima kasih untuk yang sudah subscribe, komen, like, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.